Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Undang-Undang Dasar sementara UUD 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUD NRI tahun 1945, 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarah Pensian Hakiki. Nama saya Filanisa Brari Putri. Nama saya Salwa Adia Rahma. Nama saya Adis Putri Putri. Nama saya Muhammad Abdul Rafi Gunawan. Apa sih UUDS itu? UUDS itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. UUDS 1950 adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang mengalami beberapa perubahan pada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Mengapa UUD ini dinamakan sementara? Karena sifatnya sementara menunggu terpilihnya Dewan Konstitusi hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Sistematika UUD 1950 antara lain: A. Mukadimah, terdiri atas 4 alinea, dan B. Batang tubuh, terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Sedangkan isi pokok yang diatur dalam UUD 1950 antara lain: 1. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Ada badan konstitusi yang akan menyusun undang-undang dasar tetap menggantikan UUD 1950. Karena kondisi politik yang tidak stabil, pada akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juni yang berisikan: A. Membubarkan Badan Konstitusi, B. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, dan C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Sejak dikeluarkannya dekret tersebut, kita menggunakan kembali UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Periode ini merupakan periode di mana semua indikator demokrasi dapat ditemukan dalam Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstitusi terlaksana dengan baik. Namun, konflik antar politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Salah satu alasan mengapa Hatta mundur adalah ketidaksetujuannya terhadap konsep Soekarno tentang demokrasi terpimpin dan penguburan partai politik yang menurutnya dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa kontrol yang didukung oleh golongan tertentu. Konstituente yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi menambah situasi politik untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada 22 April 1945. Presiden memberi amanat kepada sidang konstituente yang ajurannya kepada negara dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui amandemen dengan 4 alasan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi jalan keluar. Yang kedua, makna simbol UUD 1945 sangat besar, yaitu sebagai UUD yang berakhir pada kebudayaan Indonesia yang sesungguhnya. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar sesuai dengan yang berlaku. Amanat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 mengalami kebuntuan. Pemungutan pertama dilakukan pada 30 Mei 1959 dengan pilihan mendukung kembali UUD 1945 atau menolak yang menghasilkan 269 suara mendukung dan 199 menolak. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat karena suara yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 2/3 dari 474 anggota yang hadir, yaitu 316 suara. Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 Juni 1959 yang menghasilkan 246 mendukung dan 204 menolak. Suara yang diperlukan adalah 312 suara.
Pemungutan suara ketiga dilakukan pada 2 Juni 1959 dengan cara terbuka yang menghasilkan 263 mendukung dan 203 menolak. Akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan diterima oleh DPR hasil pemilu 1955 secara aklamasi pada tahun 22 Juli 1959. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.